kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Tenriangka Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama dengan Managing Editor Haikal Kurniawan dan kontributor kami Renaldi Adi Surya dan Samuela Kristi. Kami menyambut teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Apni yang sudah bersedia untuk sharing dengan Sobat Kebebasan kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih Suara Kebebasan itu, kami adalah media online yang sebenarnya kegiatannya juga ada yang offline, cuman karena COVID kami harus melakukannya dengan daring. Yang teman-teman bisa cek sendiri di portal kami di suarakebebasan.id. Selain ada sosial medianya juga. Pada dasarnya kami adalah gerakan yang juga mendorong atau mempromosikan gagasan libertarian, khususnya tentang kebebasan individu, penegakan hukum, penghargaan terhadap hak kepemilikan, dan juga prinsip kebebasan ekonomi dan pasar bebas. Jadi Forum Kebebasan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang kami lakukan yang biasa mendiskusikan soal isu-isu tentang kebebasan, baik itu dari sisi policy, dari sisi teorinya, dan sangat beragam gitu. Bukan hanya di sisi isu komunikasi, tapi juga ada isu yang humaniora, isu hukum, isu ekonomi, dan sebagainya. Dan memang target kita adalah anak-anak muda di Indonesia. Saya tidak akan berpanjang-panjang, akan ada cerita yang akan diposting di portal Suara Kebebasan, akan ada live tweet threads-nya juga. Dan silahkan untuk mengecek sosial media Suara Kebebasan. Selamat berdiskusi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang bersedia untuk berpartisipasi dalam Forum Kebebasan kali ini. Salam kebebasan dan saya serahkan kepada Haikal. Silakan Haikal. Halo, ya suara saya udah kedengeran berarti ya? Sudah. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir malam ini di serial diskusi Forum Kebebasan diadakan oleh Suara Kebebasan. Dan terima kasih sekali juga khususnya kepada Pak Apni, Pak, yang sudah bersedia kita ganggu sedikit, Pak, malamnya sebagai pembicara di diskusi kita kali ini. Untuk tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai regulasi media penyiaran digital di Indonesia. Sebagai kalau teman-teman suka baca berita atau nonton berita mungkin pernah tahu ada akhir-akhir ini ada kasus, salah satu yang cukup disorot adalah mengenai gugatan dari salah satu TV swasta ya, menggugat ke MK agar media penyiaran digital itu diregulasinya sama dengan yang broadcast. Nah, kita akan membahas itu dan juga tentang tema-tema lain seputar dengan regulasi media digital di Indonesia dan juga tentang prospek digitalisasi penyiaran di Indonesia. Untuk pembicara kita kali ini, kita suatu kehormatan kita sudah hadir di antara kita Pak Apni Jaya Putra. Beliau adalah praktisi media dan juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur Program dan Berita dari TVRI, Televisi Republik Indonesia, untuk 2017 dan sampai dengan tahun 2020. Nah, kita bersama Pak Apni akan mendiskusikan seputar topik-topik tersebut tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia dan juga tentang regulasi. Kira-kira apa sih regulasi yang pas untuk penyiaran digital di Indonesia, dan apakah memang untuk kasus yang misalnya gugatan yang dilakukan oleh salah satu TV swasta itu make sense atau enggak. Mungkin tanpa panjang lebar, akan saya serahkan ke Pak Apni untuk pemaparan materinya. Dipersilakan Pak Apni. Oke, terima kasih Haikal, terima kasih Adinda dan kawan-kawan dari Suara Kebebasan yang sudah ngundang diskusi malam ini. Saya sih sebenarnya nanti ada beberapa presentasi, tapi ya kita mesti melihat dulu yang mau kita bahas nih apa gitu ya. Karena kalau kita bicara tadi kalau secara regulasi penyiaran itu seolah-olah menyangkut
penyiaran digital dengan pengertian terestrial digital atau yang kita sering sebut dengan DTT ya, digital terestrial, itu memang dalam proses betul saat ini karena memang baru berupa PP dan itu pun belum ada di dalam undang-undang penyiaran. Nah, memang ada isu aktual sebenarnya yang seperti disebutkan Haikal tadi adalah soal gugatan RCTI dan iNews ya ke Mahkamah Konstitusi, judicial review. Ya, nah kita lihat, saya tidak akan misalnya berkomentar apakah gugatan itu salah benar, tapi kalau kita lihat materi gugatan itu kan lebih bagaimana sebenarnya kelompok MNC melihat bagaimana konten penyiaran digital yang melalui streaming dan lain itu mengikuti aturan yang tersedia. Tapi problem besar yang saya kira menjadi masalah Haikal dan kawan-kawan adalah bahwa kalau itu dikategorikan media penyiaran, nah itu yang tidak ada aturan di negara kita pada saat ini karena pengertian penyiaran menurut undang-undang kita itu masih sangat terbatas pada pengertian frekuensi gitu ya. Nah ini saya coba ya. Kawan-kawan kalau yang pengen tahu saya lagi bisa ke website saya di ajpmedia.com ya. Anda boleh banyak tahu dan kenal lebih detail mengenai apa saja yang saya kerjakan di situ, apa saja jasa yang saya berikan di situ. Nah, mari kita lihat ya. Nah, saya highlight spektrum frekuensi radio. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu adalah kegiatan pemancar luasan siaran. Ya, kalau kita bicara broadcasting itu adalah point to multi point gitu ya. Jadi satu titik ke wilayah yang luasannya banyak. Melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi darat di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Ini saya highlight. Melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, pengertian inilah yang tidak membuat Netflix itu dan YouTube dan lain-lain itu tunduk pada undang-undang penyiaran. Karena dikunci dengan spektrum. Karena dia tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. Mereka menggunakan backbone internet, ya, dia menggunakan broadband, ya, jadi artinya dia tidak masuk dalam konteks pengertian frekuensi. Nah ini lihat frekuensi. Nah kenapa dia nggak masuk? Frekuensi radio itu adalah, ini saya khawatir adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua dia adalah public domain atau ranah publik. Dan yang ketiga adalah dia sumber daya alam yang terbatas. Nah, dengan pengertian-pengertian itulah kenapa misalnya kita lihat bahwa, nah saya ingat betul ketika Ketua KPI baru juga memunculkan polemik soal, waktu itu Mas Agung juga menyoal bahwa KPI akan melakukan pemantauan juga terhadap YouTube. Yang terjadi pada saat itu adalah memang polemik yang menyangkut apakah memang YouTube itu juga dalam wilayah yurisdiksi atau wilayah kewenangan pemantauan Netflix dan lain-lain, itu wilayah pemantauannya Komisi Penyiaran. Karena Komisi Penyiaran itu berada pada undang-undang yang sama ya dengan Komisi Penyiaran, berada undang-undang yang sama dengan yang lain-lainnya, maka sebenarnya dia kita lihat misalnya bahwa kewenangan KPI memang tidak hanya mengatur pada lembaga penyiaran saja. Nah, supaya tidak confused dengan tema penyiaran digital, ada juga istilah siaran televisi terestrial digital. Nah, karena ini adalah sebenarnya juga menyangkut perkembangan teknologi baru, menyangkut
perubahan atas perkembangan teknologi. Karena misalnya Indonesia itu salah satu negara, bukan salah satu ya, saya kira di ASEAN dia yang paling telat untuk migrasi digital pada saat ini, migrasi siaran digital. Ketika semuanya sudah berlangsung, Indonesia belum. Problem utama sekali lagi adalah regulasi, karena undang-undang penyiaran sudah beberapa kali ditunda pembahasannya. Perubahan undang-undang penyiaran ini sudah berapa kali ditunda di DPR. Terakhir ditunda adalah menjelang Pilpres kemarin. Mudah-mudahan ini dibahas, dan itu juga menyangkut banyak sekali yang sudah berubah karena undang-undang ini sudah berusia 18 tahun. 18 tahun ya, dan harus kawan-kawan pahami bahwa undang-undang penyiaran kita ini adalah hak inisiatif DPR. Jadi dia bukan diusulkan oleh pemerintah. Jadi semangat pada saat itu, kalau kita lihat kita tilik dari sejarah itu adalah bagaimana kita memiliki semangatnya adalah demokratisasi penyiaran, di mana terjadi redistribusi aset penyiaran, di mana juga memberikan pengertian bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap frekuensi. Nah itu semangatnya, semangat dari undang-undang penyiaran itu. Dan kemudian dalam perjalanannya memang masalah misalnya digital terestrial dan lain-lain itu tidak dibahas. Ada beberapa kali judicial review terhadap PP, dan sekarang PP 32 tahun 2013 misalnya itu juga sudah memberikan pengertian mengenai siaran terestrial digital televisi. Nah, perbedaannya bahwa hanya saja perbedaannya sama dengan yang lain. Perbedaannya sama dengan pengertian penyiaran secara umum, hanya saja ini digital dan bukan analog. Nah, kawan-kawan, yang topik yang tadi sebagai pengantar Haikal disampaikan tadi adalah bagaimana dengan Netflix dan kawan-kawan yang keburu masuk. Nah, secara umum di dunia pada saat ini kita lihat misalnya kita lihat ini, saya coba lagi ya, perlu dasar-dasar gugatan kepada Netflix dan YouTube yang dilakukan oleh RCTI, dan itu kalau kita lihat ini memang ada 4 kesimpulannya. Yang pertama adalah perluasan definisi penyiaran, itu seperti kita yang bahas tadi. Karena sempitnya pengertian undang-undang terhadap definisi penyiaran yang hanya berkutat pada spektrum frekuensi saja, sehingga undang-undang penyiaran yang ada sekarang ini adalah tidak kemudian memasukkan bagaimana negara bisa mengatur Netflix dan kawan-kawan, termasuk YouTube. Yang kedua, karena dia tidak tunduk pada aturan penyiaran, maka dengan demikian juga dia tidak ikut aturan atau Code of Conduct penyiaran yang kita sebut dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikeluarkan oleh KPI. Tunduknya kepada siapa? Kalau ada masalah ya tunduk kepada undang-undang pidana, undang-undang film dan lain-lain. Kemudian dampak gugatan. Nah, ini akan menjadi persoalan memang kalau dinyatakan, misalnya kalau dinyatakan bahwa YouTube, Netflix dan lain-lain ilegal, Instagram, sosial media ilegal, maka kita hari ini tidak bisa menggunakan. Karena kalau kita menggunakannya, kita bisa diancam pidana karena menyelenggarakan siaran secara ilegal. Yang keempat, memang apapun harus berizin. Seperti kita tahu, Netflix diblok cukup lama, hampir 3 tahun oleh Telkom, karena bukan apa-apa, karena dia berada pada platformnya. Netflix itu yang memiliki jalur distribusi konten, tetapi dia berada pada platformnya Telkom. Telkom itu menguasai 90% jalur internet broadband Indonesia. Jadi ya sebagai penguasa, saya pikir Telkom sah-sah saja melakukan itu. Tetapi kan blokir itu hanya dilakukan oleh kelompok Telkom Group saja. Nah, yang
penting juga dalam hal ini adalah pemerintah juga mengubur pajak dari YouTube dan Netflix, dan akhirnya segala kesepakatan yang berlangsung selama 2-3 tahun ini membuat kemudian YouTube, Netflix, dan lain-lain ikut aturan perpajakan Indonesia, dan mereka kemudian boleh beroperasi kembali. Itu kemudian, nah kawan-kawan, kita sampai pada istilah yang sangat populer saat ini adalah over the top. Over the top ini sekali lagi adalah pengertian mengenai jalur distribusi, ya. Jadi dia menggunakan layanan konten bisa berupa data, jadi ada layer data, ada layer konten dan lain-lain, ya, informasi atau yang berjalan melalui jaringan internet. Bila dikatakan juga layanan OTT ini menumpang, karena tadi saya sebutkan dia menumpang dan beroperasi di atas jaringan internet milik operator lain. Misalnya Netflix berada pada jalur atau menumpang pada layanannya Telkomsel. Ya, kalau kita lihat sekarang Disney, ya, Disney Plus itu Hotstar itu bekerja samanya dengan Telkomsel, bundling. Anda boleh bayar, ya, hanya cuma 200.000 saja. Saya bayar langganan Disney itu 1 bulan 199.000. Saya bayar pakai GoPay. Jadi begitu mudahnya sekarang hanya untuk menonton ribuan konten dari Disney, ya. Netflix masih mahal, masih 100. Nah, kawan-kawan, pandemi ini telah mengubah proses jalur distribusi konten yang kita sering disebut distribution windows, ya. Mari kita lihat jalur yang normal sebelum pandemi adalah bioskop dulu. Kalau Anda punya film baru Hollywood, mereka akan ke bioskop dulu karena memang sasarannya di bioskop. Lalu OTT, layanan OTT itu sudah naik ke layer kedua, jadi di level 2-nya. Dan baru terakhir adalah pay TV dan free TV. Nah, tapi sekarang dibalik. Beberapa film baru Hollywood, katakanlah Mulan, itu Anda hanya bisa nontonnya melalui Disney Plus. Meskipun misalnya Anda harus membayar $25 misalnya per sekali nonton, per view, ya, pay per view. Dan di luar biaya langganan 1 tahun yang 200.000 misalnya. Tapi orang nonton. Gitu. Jadi yang perubahan karena faktor pandemi ini. Lalu Anda boleh lihat Mola misalnya, ada film Indonesia yang paling baru, Pulang kalau nggak salah, bercerita tentang mudik, ya. Lalu ada film Barbarian, lalu ada film Jackie Chan dan Arnold yang paling baru justru tidak ke bioskop. Justru ke Mola. Jadi saya kira Mola cukup agresif dalam hal streaming device digital yang memungkinkan jalur distribusinya dilakukan. Saya memperkirakan kan, jika melihat perkembangan pandemi yang begitu luas, ya bioskop akan lama-lama mati memang. Kalau kita lihat sekarang, Jakarta sudah tidak beroperasi 7 bulan, dan kemungkinan produksi film juga di dunia terbatas, tetapi kemudian jika pun ada, kita sudah mulai terbiasa di jalur OTT untuk window distribution-nya. Nah, ini saya sudah bicara ini kurang lebih 20 tahun yang lalu bahwa dengan perkembangan teknologi, bahkan dengan perkembangan teknologi, Indonesia adaptif sekali terhadap apa yang kita sebut dengan on-demand culture. Mungkin ini sudah terbiasa lama di Amerika, orang nonton Hulu, Netflix, dan begitu banyak streaming device yang lain dan streaming digital operator yang lain di sana. Tetapi kita sudah mulai mengenal juga Netflix di sini. Sebelumnya ada Hook yang mati, ya, yang sudah mati dan lain-lain. Dan ini menyangkut perubahan budaya menonton yang tidak lagi terikat pada prime time, waktu, tempat, dan media, ya, atau device. Apa yang ditonton, kapan, di mana, melalui apa, ditentukan oleh media diet.
orang per orang. Artinya kalau media diet itu dia ditentukan oleh kantong Anda. Jadi kalau kuat nonton mau langganan Netflix. Pertumbuhan jumlah pelanggan Netflix seluruh dunia selama 7 bulan masa pandemi, termasuk penetrasinya di Indonesia itu sekitar 30 juta pertambahan pelanggan baru. Kalau langganannya sekitar $15 kali 30 juta, berapa keuntungan Netflix yang bisa dilakukan? Sebab itu Netflix bisa membeli atau original movie for Netflix itu luar biasa pada saat ini ya. Kita bisa nonton yang paling baru dan bagus-bagus. Nah, terakhir ini bahan diskusi kita. Pak, kalau nggak ada yang mengatur, lalu kita mengatur Netflix ini kayak apa? Nah, ayolah kita civil society ini, masyarakat, kawan-kawan semua yang bergerak mengajukan gitu ke DPR, bisa bicara ke Komisi 1. Mumpung Undang-Undang Penyiaran itu memang sedang ditinjau oleh Komisi 1. Nah, rencananya mereka akan membuat satu undang-undang baru, tapi hanya menyangkut jadi perubahan dulu undang-undang penyiarannya menjadi satu undang-undang baru. Saya nggak tahu, tapi kalau saya paling dekat aja lah ya. Malaysia itu punya undang-undang di media sih. Apa perkembangan media baru yang sudah termasuk undang-undang. Jadi nggak ada baru masuk, kita baru buat undang-undang, gitu ya. Setiap perkembangan media kita baru bikin undang-undangnya, yang keliru. Nah, saya kira kita mesti lebih visioner dan ya lebih satu gitu. Nah, turunannya menjadi undang-undang, misalnya Undang-Undang dan Televisi Republik Indonesia yang memang sudah ada naskah akademisnya, dan juga mungkin kita mendorong DPR melalui hak inisiatifnya boleh, atau ke pemerintah bahwa mereka memang harus membuat satu undang-undang yang baru dengan komisi yang kuat. Tentang komisi di Malaysia itu ada komisi yang sangat kuat, Komisi Komunikasi dan Multimedia. Kementerian mengatur regulasinya, pelaksanaannya malah komisi, itu kalau di Amerika. Tapi Malaysia juga mengacu pada kebiasaan dan kelaziman yang terjadi di Amerika melalui satu undang-undang komunikasi gitu ya, dan komite komunikasinya yang kuat sekali ya. Nah, kira-kira itu yang sumbang saran saya ini pemantik diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan ini kita lebih banyak melihatnya sebagai forum diskusi kita hari ini, dan kawan-kawan bisa lebih banyak nanti kita eksplor di pertanyaan saja. Kurang lebih gitu ya, Haikal ya. Oke, terima kasih banyak Pak Apni untuk pemaparan materinya tadi. Kalau misalnya udah masuk sesi Q&A dan diskusi, kalau nanti teman-teman ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan langsung ke Pak Apni. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, atau juga bisa lewat chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya ke Pak Apni. Nah, Pak Apni udah ada satu pertanyaan yang masuk dari Mbak Inka. Apa yang harus dilakukan TV saat ini untuk survive dari sisi bisnis, mengingat operational cost, nggak hanya production cost, ada juga infrastruktur, ada program, hingga perizinan juga yang harus dibayar setiap tahun, mulai dari izin siaran sampai frekuensi. Kira-kira gimana, Pak? Saya mau nyapa dulu nih, yang ada sahabat saya Helena. Halo Helena di Melbourne sana. Mudah-mudahan nggak dikunci ya Melbourne Health. Sehat-sehat selalu ya di sana. Ini dokter komunikasi nih di sana. Dulu dia sahabat saya Inka juga di SCT di penyiaran lah. Saya sama-sama Helena di iNews dan lain-lain. Nah kawan-kawan, Inka ya karena Inka adalah praktisi juga ya. Saya kira problem kita Inka itu sudah dari awal tuh salah set. Bagaimana negara seluas Indonesia, karena gini, saya ingat televisi swasta itu dibikin waktu itu mengacu pada model bisnis yang tersedia pada waktu itu adalah TVRI. Nah,
TVRI itu bersiaran melalui jaringan darat. Agak aneh pada negara kepulauan model Indonesia, kita memilih jaringan darat atau yang disebut dengan terrestrial TV itu, di mana siaran dipancarkan melalui satelit, kemudian turun dulu ke pemancar, lalu dipancarkan melalui spektrum frekuensi gelombang radio di daerah masing-masing. Mungkin pilihan teknologinya murah, tapi jangan lupa kita pada saat itu sudah punya satelit loh ya. Saya nggak ngerti kenapa kemudian pilihan teknologinya justru tidak ke satelit untuk sebuah negara kepulauan gitu. Nah, jaringan terestrial itu punya investasi yang mahal. Kalau dia mahal, ya berarti broadcast cost-nya mahal. Kalau dia broadcast cost-nya mahal, maka harga iklan mahal. Anda boleh tanya seluruh buyer seluruh dunia, kalau masuk iklan Indonesia, dia bingung sendiri. Harganya sudah overpriced. Ya, kalau sudah begitu, operational cost, broadcast cost kita itu mahal, Inka. Ya, belum lagi kita bicara dengan overhead cost orang dan lain-lain. Nah, sementara kita tidak punya regulasi yang mengatur model di Inggris, di mana commissioning itu by law diatur 30% itu harus dari production house. Atau paling tidak ada regulasi yang mengatur lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran, konten adalah konten gitu diproduksi oleh pihak lain. Ya, kalau itu terjadi, sebenarnya industri kreatif jalan. Karena misalnya PH-PH berkembang sebagai pemasok konten, lalu televisi berkembang sebagai penyalur konten. Ya, didistribusi. Jadi ada dua nih, ada di sektor hulunya sebagai produksi dan di sektor hilirnya dia menyiarkan. Kalau itu terjadi, itu cost-nya jadi lebih kecil. Yang ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi digital, misalnya kalau kita mau cepat-cepat beralih itu, memang kalau yang baru dia akan punya investasi yang agak mahal sedikit, lalu kalau yang lama dia punya reinvestasi terhadap perubahan peralatan digital. Nah, tetapi berikutnya running cost-nya, nah, dia akan lebih mudah, organisasinya lebih simple. Kalau saya jadi juragan TV nih, Haikal ya, saya sekarang nggak mau repot-repot ngerekrut orang banyak. Saya akan menggunakan para konten kreator yang jumlahnya banyak banget saat ini di Indonesia, lalu televisi saya fokus pada medium distribusinya saja dengan amanat frekuensi yang saya terima, gitu. Sehingga kita bisa menata cost-nya. Lalu dengan teknologi. Nah, ada yang salah karena saya juga punya pengalaman mendesain teknologi digital. Kekeliruan umum dari perangkat di Indonesia itu namanya saja digital. Jadi di TV itu namanya saja, di frekuensinya, tapi end-to-end sistemnya tidak digital. Orangnya tidak berpikir digital, orangnya masih berpikir analog. Kalau masih berpikir analog, ya tapi mengatakan Anda berada di teknologi digital, itu pasti akan ada banyak gap, ya. Televisi itu desainnya sekarang lebih mudah karena begitu banyak teknologi yang memungkinkan kita secara simpel melakukan pemotongan atau cutting dari workflow yang dulunya panjang menjadi lebih pendek, sehingga kita bisa melakukan efisiensi dari belanja modal, kita bisa efisiensi dari belanja barang dan lain-lain untuk misalnya memudahkan melakukan efisiensi dari broadcast cost yang kita bisa lakukan. Ya, gitu ya, Inka ya. Oke, terima kasih banyak Pak Apni. Ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau belum ada dari saya dulu. Sekali lagi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung atau memberi komentar bisa raise hand atau bisa juga lewat chat pertanyaan atau komentarnya nanti akan saya sampaikan langsung ke Pak Apni. Kalau misalnya tadi yang kata Pak Apni terkait dengan prospek bioskop ya Pak, yang kalau misalnya lama-lama kebanyakan video on demand itu ya bisa bakal tutup. Itu kalau menurut prediksi Pak Apni itu karena hanya selama COVID ini aja atau meskipun nanti misalnya COVID udah selesai itu prospeknya akan kayak gitu juga. Karena kan kalau orang ke bioskop itu banyak ada experience-nya itu kan yang mungkin di rumah nggak bisa didapatkan. Iya.
Ya, tapi begini juga Haikal, bioskop mungkin makin banyak, tapi ruang bioskop masih ada, tapi ruang bioskop akan berkurang, ruang teaternya akan berkurang. Kita ingat dulu ya Haikal, zaman bioskop dulu sebelum multiplex muncul, gedung bioskop itu sebesar Jakarta Theater sekarang, sebelum dibagi jadi 4. Dulu di kampung saya juga gedung bioskop itu mungkin gedung paling besar gitu ya, karena kapasitasnya bisa sampai ribuan gitu untuk nonton gitu kan. Nah, tapi sekarang kan kemudian teknologi memungkinkan dia menjadi multiplex, menonton lebih kecil. Nah, saya kira nanti ke depan juga jumlah penonton bioskop itu tidak akan di sana, karena tergantung nih ya. Experience di mana misalnya konten blockbuster movies, ya film-film Hollywood, ya itu kemudian langsung distribution Windows-nya, Windows 1-nya itu langsung ke OTT, itu kemudian punya experience baru kan buat kita di rumah. Betul nggak sih? Saya aja sekarang banyak sekali menghabiskan waktu untuk nonton film-film bagus yang nggak sempat saya nonton tuh di Netflix atau di Disney Plus pada saat ini. Buat saya sudah mudah. Mulan yang direncanakan layar lebar misalnya, ya terpaksa dengan COVID juga pindah ke jalur streaming digital gitu ya, melalui Disney Plus. Walaupun orang juga rela juga membayar. Saya tidak tahu untung atau enggak, tetapi secara kumulatif dunia paling tidak dia bisa memotong mata rantai pajak, mata rantai distribusi dan lain-lain gitu. Nah, apakah ini akan berlangsung? Saya kira tetap akan berlangsung, karena kan budayanya tuh habit itu kan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang terus gitu ya. Jadi dia kok nyaman ya nonton, viewers habit itu kan dibentuk dari itu sebenarnya. Kok nyaman nonton di sininya, sehingga kemungkinan para distributor film atau produser film juga berpikir lebih nyaman untuk di OTT. Tapi sekarang coba kita lihat, apakah harga sebuah film juga akan sebesar kalau jalur distribusinya ke OTT gitu. Saya pikir juga akan terjadi penurunkan kos produksi film kalau jalur distribusinya juga dipersingkat gitu. Hanya langsung ke rumah gitu, bukan lagi ke layar kaca dan lain-lain gitu, ya. Gitu, Haikal. Iya, oke, thank you Pak. Kalau terkait dengan yang payung regulasi yang antara broadcast yang konvensional ya dengan yang digital yang seperti Netflix atau Disney Plus, itu salah satu komentar terutama dari beberapa teman saya yang mereka terlibat di dunia yang mungkin dunia penyiaran dan juga di dunia digital, terutama yang mereka argumennya adalah kalau misalnya payung regulasinya itu penuh keseluruhan, dan memang harus diakuin kalau misalnya tiap regulasi pemerintah itu kan harus up to date ya Pak, dengan perkembangan zaman, kan nggak bisa misalnya aturan yang dari tahun 70-80 diaplikasikan 100% lagi, sekarang. Betul. Tapi salah satu argumen mereka adalah ya karena kalau misalnya TV yang siaran biasa itu seperti channel-channel RCTI dan lain-lain itu kan mereka pakai frekuensi publik ya Pak. Sementara kalau yang seperti Netflix itu enggak, dan mereka juga salah satu argumen intinya mereka kebanyakan di situ ya nggak bisa setarain regulasinya karena penggunaan frekuensinya aja udah beda. Nah, argumen seperti itu ya, make sense nah, atau balik ke perdefinisi undang-undang. Makanya kalau kita ingin misalnya mendorong, kan gini loh, maksudnya melakukan regulasi itu kan lebih pada perlindungan penonton atau perlindungan penonton anak-anak yang perlindungan anak-anak pada media dewasa misalnya. Nah, jadi aturan-aturan itu terkait dengan Netflix dan lain-lain. Karena itu saya kira kalau mau memang kita mengatur itu, buatlah pada aturan, kalau kita ini mumpung nih undang-undangnya udah lama, inisiatif DPR ya,
ayolah komunitas penyiaran, konten kreator, pemerintah bareng duduk lagi, kita punya undang-undang yang satu tentang semua hal yang akan berkembang menyangkut media, ya, multimedia. Makanya model Malaysia bisa ditiru, punya undang-undang komunikasi dan multimedia yang satu, gitu ya. Karena kita bisa mengantisipasi perkembangan media yang berkembang apapun yang akan datang. Nah, selama pengertian penyiaran itu hanya menyangkut frekuensi yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya selama itu juga Netflix tidak bisa disentuh kecuali dia kena aturan pajak, kena aturan kewajiban regulator telekomunikasi dan lain-lain. Hanya sebatas itu kita memungut pajaknya, tetapi kita tidak bisa misalnya, karena gini, dia kan sepaket. Kalau Anda berada pada undang-undang penyiaran, Anda patuh pada P3SPS. Sekarang bagaimana KPI mau menerapkan pengaturan pemantauan P3SPS pada Netflix dan YouTube misalnya, kalau dia tidak tunduk pada aturan yang mengaturnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Apni. Ini udah ada pertanyaan lagi yang masuk. Oh, ini masuk komentar, kepuasan nonton di layar digital beda Pak. Kalau kayak di bioskop tidak tergantikan bioskop. Saya setuju Mas dengan itu. Saya juga setuju, saya juga penonton bioskop. Saya kan cerita bahwa bioskop akan tetap ada, sebagaimana TV sekarang tetap ada. Ya, Anda punya experience YouTube dengan televisi juga beda gitu, ya. Tapi bioskop itu yang berkurang adalah ruang, saya kira, ruang menontonnya dan jumlah kursi, ya. Tetapi bioskopnya tetap ada. Tapi kadang-kadang orang juga butuh kecepatan daripada nunggu di bioskop nggak turun-turun, tiba-tiba dia turun di Netflix duluan, ya saya juga pengen nonton duluan juga gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rivaldi. Apakah platform distributor konten digital yang mungkin kurang lumrah seperti ini industri adult entertainment ya bisa masuk ke dalam regulasi penyiaran? Kalau isunya itu kan itu udah ada undang-undang pornografi ya Pak, mungkin agak susah. Terus yang kedua, apakah bisa dengan scan KTP pengecekan batas umur legal untuk menonton konten tersebut. Nah, jadi mungkin lebih ke praktisnya itu. Kalau misalnya tadi mungkin tujuannya untuk melindungi penonton anak di bawah umur, kira-kira bisa. Pak Apni Kalau bagaimana Pak? Di Indonesia itu juga lucu. Anda pergi keluar, apakah Anda misalnya Anda mau beli Playboy? Ada kok di supermarket. Ditutup, tapi mereka patuh pada aturan distribusi media dewasa. Lalu kalau mau beli pakai apa? Pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit itu dinyatakan bahwa Anda sudah berumur 17 tahun ke atas paling tidak, gitu. Nah, kenapa misalnya pengaturan misalnya penonton untuk kategori dewasa pada Netflix dan lain-lain misalnya, Netflix lebih mudah. Karena Anda bisa mengatur anak-anak Anda satu kartu kredit atau satu nomor itu untuk 5 orang. Ya kan, saya mengatur anak saya aksesnya kan hanya sampai di kids saja. Ya kan, anak saya yang besar saya atur dia bisa nonton, yang sudah berumur 20 tahun ke atas dia bisa nonton semuanya. Sebenarnya dia sudah punya kunci-kunci itu semua kalau untuk pengaturan media dewasa. Jadi nggak usah khawatir gitu kalau untuk itu sih. Hampir semua platform digital yang besar itu dia sudah melakukan tindakan-tindakan preemptif untuk mengatur pengaturan media dewasa. Oke, thank you Pak Apni. Nah, masuk lagi pertanyaan dari Bang Juan Mahaganti. Pak, mungkin apakah ada hubungan antara menurunnya ketertarikan konsumen menonton TV karena kualitas kontennya yang kurang menarik? Saya ingat dulu banyak tayangan-tayangan kartun ya, tiap hari Minggu. Nah, ini juga salah satu komentar dari beberapa teman saya, Pak, terutama yang generasi awal-awal 2000-an seperti saya, akhir 90-an, awal-awal 2000-an. Yang saya juga masih ingat dulu pas pagi-pagi banyak acara kartun, terus acaranya lebih mendidik lah. Kalau compare tuh yang sekarang banyak yang pandangan seperti itu, dan mereka bilang kalau
ya mereka nonton Netflix atau nonton Disney Plus atau YouTube bukan hanya karena tayangan lebih menarik, tapi karena memang opsi yang TV biasanya nggak ada. Karena kalau misalnya di TV biasa mereka bilang ada konten yang menarik, ya mereka juga akan nonton juga. Jadi ya cobalah kalau pesan dari beberapa teman-teman saya, TV-TV yang konvensional ini programnya dibikin lebih menarik sehingga akan lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk nonton. Nah itu kira-kira gimana Pak? Apakah itu faktor yang cukup berpengaruh? Dulu sebelum ada TV swasta semua, kita nonton di mana? Zaman saya ya, TVRI kan, satu-satunya nggak ada. Kita nonton Unyil, kita sudah senang dengan Unyil gitu ya, semuanya. Lalu ada era televisi swasta, 5 TV. 5 TV kita masih oke lah. Wah, ini ada acara di sini, ada acara di sini. Tapi begitu dia sudah 10 TV, 15 TV, 20 TV seperti sekarang, terjadi pertarungan. Dan ketika itu adalah rating, ya Tuhan dia rating. Rating itu sebenarnya dia untuk pengukuran iklan, artinya pengukuran supaya pengiklan bisa masuk. Tapi kemudian digunakan seolah-olah dia menjadi pengukuran bagi keberhasilan tingkat televisi. Padahal dia hanya mengatur tingkat viewership atau jumlah penonton saja. Tingkat popularitas gitu, tingkat jumlah penonton, bukan menyangkut itu konten baik atau buruk gitu. Nah, kemudian kan Anda dimudahkan dengan YouTube dan lain-lain, konten kreator banyak gitu ya. Jadi Anda nonton kan tidak lagi linear kan? Sekarang Anda kan nonton YouTube kan non linear. Anda kapan saja menonton dan perubahan perilaku. Jadi ada perubahan media, ya, medianya berubah. Ya, perilaku konsumen media berubah, juga perilaku konten kreator juga berubah. Anda yang dari televisi jangan sok jago masuk YouTube. Kreator televisi dengan YouTube. Loh, kalau Anda di televisi, saya terutama diajarkan dengan grammar of the picture atau dengan segala grammar yang benar tentang cara syuting, mau lawan anak-anak sekarang, dia tabrak semua aturan. Anda mau marah? Nggak bisa. Anda nggak bisa marah sama konten kreator YouTuber sekarang. Dia labrak semua aturan. Ya, dia nggak pernah berpikir. Dulu saya bawa kiwai besar-besar kamera. Dia hanya dengan handphone. Handphone dia lakukan dengan banyak angle dan lain-lain. Dan kadang-kadang menarik. Gitu. Jadi kawan-kawan, ada boomers, ada milenial, ada generasi yang sekarang membuat tata perubahan kreatif konten itu juga berubah. Juga termasuk mediumnya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang masyarakat lebih banyak pilihan untuk menonton. Nah, mestinya televisi-televisi mainstream juga sadar atas ini. Anda sadar nggak sih yang terjadi kebalikannya sekarang? Acara YouTube sekarang sudah pindah semua ke TV. Iya kan? Apa yang menjadi originalitas stasiun televisi sekarang? Nggak ada lagi. Tiba-tiba saya nonton Raffi Ahmad di semua TV. Di satu jadi bos, satu jadi sultan, kan begitu kan? Jadi sekarang ya akhirnya ya saya nggak nonton TV Indonesia, juga nggak nonton YouTube Indonesia. YouTube saya cari tip and trick aja. Kalau mau nonton film-film besar, saya nonton Netflix, saya nonton The Earth dan lain-lain di Netflix. Ya, gitulah. Tapi ini semua dengan segala banyak medium yang tersedia, maka juga tadi ada media diet. Diet Anda mau seperti apa? Anda akan menonton hal yang lebih simpel. Berapa waktu yang Anda akan habiskan untuk menonton? Jumlah length of time Anda berada pada YouTube juga sudah sangat berubah, ya, dari 1 jam. Lalu saya misalnya suka review otomotif. Dasar saya menonton pertama, preferensi menonton saya adalah waktu sekarang. Ya, kalau reviewernya hanya bicara satu mobil baru 30 menit, saya lepasin. Saya mending yang nonton 7 menit. Saya mau lihat yang barunya apa gitu.
Jadi ada preferensi menonton berdasarkan waktu juga gitu. Jadi ini pilihan-pilihan yang begitu banyak, pilihan-pilihan medium yang begitu banyak. Anda mau menonton di bioskop, Anda menonton di OTT, ya, gitu kan. Nah kadang-kadang, ada juga yang nih. Kalau nontonnya haknya cuma dipegang oleh satu OTT, misalnya sepak bola Anda hanya bisa nonton di katakanlah di Mola, ya Anda kan terpaksa membeli kan, karena Anda harus nonton bola kan. Jadi uang yang Anda keluarkan, ya Anda keluarkan uang tadi sesuai dengan apa yang Anda ingin tonton, dan itu device-nya, mediumnya, dan itu semua tersedia saat ini. Gitu. Oke, thank you Pak. Mungkin masih nyambung, saya ingat masih nyambung terkait konten. Saya ingin bertanya sedikit tentang perbedaan konten yang disiarkan ya Pak. Itu kalau misalnya kita nonton serial-serial di luar, misalkan banyak serial tentang polisi-polisian gitu kan, Graver dan lain-lain, terus juga dokumenternya seperti BBC itu kan yang tentang nature, tentang alam, itu bagus banget. Dan konten-konten seperti itu yang kita di TV kita itu sangat kurang banget. Itu kalau misalnya dari pengamatan Pak Apni itu karena memang orang-orang yang kreativitasnya kurang, atau memang pasarnya nggak ada, atau kira-kira gimana? Kita kok ya kebanyakan sinetron, terus tayangan-tayangan yang seperti itu Pak, itu faktornya kira-kira apa Pak? Jadi saya itu sudah bekerja di 5 TV swasta ya. Jadi itulah persoalannya ketika semua dihambakan dengan rating. Ketika itu pula televisi mengikuti selera pasar dan tidak membentuk selera baru. Gitu. Dulu ada satu televisi yang fokus pada dokumenter. Tapi toh lama-lama dia juga nyerah karena misalnya dari sisi biaya besar, pengiklan nggak ada, penonton nggak ada, value ada, gitu ya. Nah, tapi memang dimanapun, saya tuh memang kita ngelihat keanehan di Indonesia, yang namanya berita dan dokumenter itu memang tidak pada ranahnya televisi free to air. Itu ranahnya televisi berbayar. Ya kan? Cuma Indonesia aja yang free to air-nya ada berita. Karena apa? Biayanya besar, orang nggak ada yang langganan, akhirnya kemudian mereka tidak membuat program dokumenter. Ya. Nah, juga tidak ada yang juga menyediakan kanal khusus dokumenter yang kuat. Padahal dokumenter di Indonesia saya tahu mereka sangat kuat. Dan itulah kemudian harusnya peran kayak gitu tuh diambil alih oleh TV publik, kayak TVRI itu harus memperkuat basis dokumenterinya di situ, gitu. Ya kan, salah satu fungsi sebagai instansi yang untuk mengedukasi kan Pak. Iya. Oke, thank you Pak Apni. Nah, ada masuk lagi pertanyaan dari Mas Sukron. Beliau ingin bertanya, Pak, kabarnya pemerintah menargetkan tahun 2024 ingin migrasi siaran analog ke digital. Malaysia sudah migrasi tahun lalu. Kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif dari migrasi ini ke konsumen? Kalau dari sisi televisi, yang paling menarik dari migrasi itu, Sukron, adalah penataan frekuensi sebenarnya. Karena yang paling penting itu kan pertama ya, memang kita memberi akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki akses ke frekuensi. Karena kalau kita pakai frekuensi yang sekarang itu terbatas. Nah, siaran terestrial digital itu memungkinkan satu frekuensi yang ada bisa di-split sampai 12 frekuensi baru. Ya, kalau dia menggunakan standar digital. Kalau dia bukan high definition, dia bisa jadi 6 gitu ya. Nah, lalu kita harapkan DTT, Digital Terrestrial TV ini memungkinkan akses masyarakat atau pemilik konten terhadap frekuensi juga makin banyak, TV lokal berkembang dan lain-lain. Tapi saya sebenarnya lebih berpikir bagaimana penataan frekuensi itu pada digital dividennya. Dengan digital dividen itu ada alokasi yang besar untuk internet broadband, ya,
high speed broadband dan lain-lain yang karena sudah ditata lagi di frekuensi 750 sampai 900 MHz itu memungkinkan terjadinya penataan frekuensi bagi internet. Kepentingannya banyak. Kalau internet itu ada, maka Anda boleh bersiaran. Begitu banyak orang bisa bersiaran melalui internet protokol dan broadband. Sehingga itu seksi lah ya. Medium-medium bersiaran itu jangan Anda pikirkan saja berkutat pada frekuensi. Apapun frekuensi itu juga masih terbatas gitu ya. Nah, jadi yang seksi Sukron menurut saya adalah siapkanlah. Yang paling penting buat saya, kalau kawan-kawan yang hadir di sini, ya siapkan diri menjadi content creator. Karena mediumnya akan banyak dan kita, kalau content creator itu tidak akan pernah mati. Media berubah, berkembang, dan lain-lain. Selama Anda memiliki konten, Anda menata konten Anda dengan baik, Anda akan survive. Tapi kalau Anda hanya berpikir untuk menjadi distributor melalui televisi Anda tidak akan jadi apa-apa. Oke, thank you Pak Prina. Terkait dengan konten itu sendiri, saya tertarik dengan yang tadi kan sempat menyinggung juga tentang tax policy ya, Pak, kebijakan yang pajak yang sudah diberlakukan. Nah, salah satu orang-orang yang mengkritik kebijakan itu kan dia bilang, oh ini pajaknya kan dikenakan ke konsumen, bukan ke perusahaan. Gitu. Tadi kan sifatnya kan VAT kan, value added tax, pajak pertama, nilai yang bayar itu konsumen bukan perusahaan. Dan juga ini akan berdampak juga ke konten kreator yang akan mereka biaya akan menggunakan lebih banyak. Nah, itu kritik seperti itu tepat atau enggak Pak? Dan kira-kira dampaknya dari tax ini atau mungkin kalau lebih luas lebih ke payung regulasinya ya. Kalau misalnya ada payung regulasi itu akan berdampak signifikan juga nggak Pak ke konten kreator? Kalau saya daripada kita nggak dapat apa-apa dari Netflix, udah siarannya numpang pakai punyanya Telkom, kita nggak pajakin juga, kan gitu ya. Ya mending kita ada yang masuk ke negara. Ya, kalau kita lihat itu pajaknya juga tidak juga besar. Kalau dulu saya 150, sekarang jadi hampir 200 gitu ya. Ketimbang kepuasan saya untuk nonton The Earth, ketimbang kepuasan saya untuk nonton Roman Empire gitu. Kan itu film-film yang luar biasa lah. Saya sebagai penikmat, saya nggak terlalu terganggu dengan tambahan pajak. Tapi kalau konten kreator, apakah dia dikenakan atau apa? Saya kira tidak akan juga terlalu langsung berdampak signifikan bagi konten kreator, karena kan sebelum Anda membuat film dan sesuatu, Anda kan sudah berunding dengan mereka dan Anda pasti sudah juga memperhitungkan faktor-faktor pajak tadi sebagai tambahan gitu. Nah, bagi kami penonton misalnya kan kami menikmati saja dari sisi bayaran yang tersedia. Saya kira kalau bayaran untuk paket keluarga 200.000, Netflix sih masih terjangkau lah sama sebagian orang gitu, ya. Thank you Pak Apni. Nah, mungkin kalau yang terkait tadi pertanyaan Mas Sukron, misalnya migrasi dari analog ke digital, kalau orang-orang kayak saya atau mungkin beberapa orang yang agak awam nih Pak tentang dunia persiaran, kalau misalnya relasinya dengan pembajakan gimana Pak? Kalau misalnya perpindahan itu apakah akan semakin memperluas bukan kesempatan ya, tapi probabilitas pembajakan karya, dan itu kan harus jadi concern juga Pak dari pemerintah sebagai regulator gimana? Yang ini ya, yang yang soal di TT ya. Saya nggak ngelihat ada unsur pembajakan karena kan kalau misalnya policy yang kira-kira menurut Pak Apni bisa preventif untuk itu kira-kira gimana Pak? Kalau saya kira gini, kalau sekarang yang rawan dibajak tentu yang open source ya. Open source itu model YouTube dan lain-lain. Yang dibajak siapa sih? Ide sebenarnya.
Ya, yang dibajak itu konsep sekarang kebanyakan, ya kan. YouTube punya teknologi untuk anti duplikasi gitu ya. Kalau Anda misalnya frame-nya sama atau apa, Anda akan bisa klaim, Anda bisa reclaim dari musik, Anda bisa reclaim dari sisi gambar yang Anda punya, itu teknologinya dimiliki dia. Tapi yang paling rawan itu sekarang adalah pembajakan konsep, dan Anda sudah menyerah di pembajakan konsep itu. Tiba-tiba konsep yang tiba-tiba ditiru semua. Kalau lagi makan semua dan lain-lain ya. Kalau lagi bikin kuliner semua. Nah disitulah. Tapi kalau yang bukan open source, model Netflix yang berlangganan, saya kira pembajakan mereka punya sistem proteksi yang sangat kuat, dan itu tidak terjadi. Nah, yang justru rawan adalah peredaran pada Windows tadi. Windows yang tadinya pada medium-medium kayak dulu ada DVD. Kayak dulu ada compact disc dan lain-lain, DVD dan Blu-ray dan lain-lain. Tapi sekarang jalur distribusi pada medium yang misalnya kaset atau cartridge atau apa, itu kan sudah dilewatin, sudah loncat dari jalur distribusi tadi saya sudah sebutkan tadi. Saya udah potong karena jalur distribusi di DVD, penyewaan, rental, dan lain-lain hampir sudah nggak ada sekarang. Terutama di Indonesia, kita sudah loncat langsung. Indonesia itu paling adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena apa? Pertama, karena marketnya yang besar. Jadi hampir semua pemain dunia ingin masuk Indonesia. Kalau bicara market, hampir pemain dunia itu, pemain distribusi dunia itu hanya bicara 3 negara, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Juga kalau kita lagi ke market film market dan lain-lain, kalau kita dari Indonesia, dia dengan senang hati, wah gimana saya bisa penetrate di Indonesia, ngajak kerjasama dan lain-lain. Kadang-kadang saya suka kalau lagi di market dengan kawan Malaysia suka sebel sama saya karena dia bilang, Apni, kalau Indonesia tuh seksi banget ya buat distributor. Ya iyalah, karena kita jumlahnya sampai 200 juta gitu. Ya. Iya betul. Dan itu kan juga kalau misalnya terkait industri digital itu masih belum semuanya kena jaringan internet sampai semua wilayah. Kalau misalnya internet udah merata, pasti akan makin banyak lagi untuk market, potensial marketnya. Ini dari Mas Sukron lagi, siaran TV juga sering melakukan pembajakan ide. Pelaku sektor bisnis apapun kayaknya juga suka melakukan pembajakan ide. Nah, komunitas pembajakan itu memang. Ya. Mas Sukron nggak usah takut dibajak, karena Anda lahir tuh original. Iya kan? Saya tuh nggak pernah takut tuh loh, Mas Haikal dibajak-bajak. Karena saya tahu saya lahir original. Kalau saya lahir original, tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengcopy saya. Setuju ya? Oke, thank you Mas Sukron. Ini sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan lewat chat atau bisa juga raise hand kalau mau menyampaikan langsung. Kita di sini bersama Pak Agni membahas tentang regulasi penyiaran digital dan juga tantangan-tantangan digitalisasi Indonesia, terus regulasi yang cocok di Indonesia kira-kira apa, dan juga seputar dengan industri penyiaran di Indonesia. Silakan kalau ada teman-teman yang mau komentar atau bertanya. Kalau terkait dengan digitalisasi, yang menurut Pak Agni itu yang harus diselesaikannya itu apanya Pak? Kalau misalnya untuk program terkait dengan pertanyaan Mas Sukron tadi untuk 2024, kira-kira kalau misalnya itu sudah diselesaikan, maka programnya akan lancar. Apakah dari tuntaskan dulu regulasinya, kesian. Itu yang pertama ya, yang paling penting regulasinya. Undang-undang penyiarannya harus direvisi, Haikal. Kasian sama orang-orang yang memiliki izin siaran digital, sampai saat ini belum bisa bersiaran. Berapa investasi yang mereka sudah keluarkan? Nggak mudah, teknologi, jaringan, dan lain-lain. Hitungan, saya selalu bilang, yuk kalau mau bakar duit, para konglomerat, bikin TV aja, bakar duit. Iya,
industri TV yang existing saja itu sudah megap-megap. Yang saya selalu katakan, this is a sunset business. Ini bisnis yang sudah sunset. Apalagi nanti masuk ke kawan-kawan yang masuk ke DTT. Waduh, ngapain? Kalau saya nih datang nih, karena saya kan konsultan. Ada orang punya duit, dia bilang mau bikin apa? Udah Pak, jangan Pak, mending kita nggak usah ngurusin DTT. Kita loncat aja. Ya, karena gini. Jangan-jangan. Nah, teknologi itu nggak nunggu kita loh, Haikal. Emang teknologi mau nunggu Haikal? Atau teknologi nunggu regulasi? Jangan-jangan setelah dibikin regulasinya, teknologinya berubah. Benar-benar. Nah, mending kalau ada yang mau, saya bilang, yuk, udah kita bikin yang lain aja. Kita nggak usah nonton, kita nggak usah bicara soal ini deh. Ada di TT, kita langsung loncat aja nanti ke OTT. Nah, gitu kan. OTT menurut saya itu bukan operasi tangkap tangan ya kawan-kawan ya, over the top. Itu menurut saya itu masa depan, karena paling tidak saya ngelihat bahwa sistem layanan, kemudian yang dia direct ke rumah tangga, menggunakan jalur internet yang hampir semua penetrasi internet kita juga di Indonesia luar biasa, yang tertinggi juga di dunia, densitasnya juga tinggi. Ya, itu is very seksis untuk orang yang mau investasi di OTT. Mahal iya. Loh. OTT yang besar juga banyak yang gulung tikar sebelum berkembang. Contohnya apa? Hook. Iya kan? Hook itu dulu digandeng sama Singtel masuk Indonesia melalui Telkomsel. Iya kan? You name it lah, berapa jumlah OTT yang eksis. Karena kalau tidak ada faktor diferensiasi, terutama pada original konten, pasti ditinggalin. Pertarungan di OTT juga berdarah-darah, gitu loh. Karena apa? Kenapa berdarah-darah? OTT itu hanya hidup karena subscriber. Anda dilangganin. Artinya sejauh mana Anda punya konsep-konsep original movies, konsep-konsep original content gitu kan. Gua nonton The Earth atau nonton Roman Empire hanya bisa di Netflix. Itu kenapa alasan gua beli misalnya. Kenapa gua langganan Netflix? Karena gua suka dokumenter hebat. Karena gua nggak nemu dokumenter itu event itu di Net Geo misalnya. Karena gua lihat misalnya David Attenborough udah pindah ke Netflix, udah nggak di BBC. Jadi ada preferensi orang untuk kenapa dia harus berlangganan. Nah, unique selling point kayak begitulah yang harus dimanfaatkan oleh siapapun, oleh content creator, oleh operator OTT, bahkan televisi. Jadi televisi kalau nggak punya diferensiasi antar satu stasiun dengan stasiun lain, wassalam, kapan umurnya? Apalagi kalau dia nggak sama sekali nggak efisien, ya. Tidak adaptif terhadap teknologi baru, dibiarin saja analog, ya, dibiarin lebih suka pada analog. Tidak adaptif terhadap misalnya simplifikasi atau efisiensi dari sistem lini produksi. Dan itu juga membuat high cost televisinya. Kalau broadcast cost, operation cost-nya tinggi, ya siapa yang bisa bertahan? Bikin TV itu bakar duit, Haikal. Ya, sini nih, kalau mau bakar duit, bilang ke gua, kita bikin TV. Oke, thank you, Pak. Thank you, Pak Apni. Nah, ini ada juga dari Mbak Inka lagi, tadi komentar, Ona TV, OTT-nya Telkom juga kayaknya nggak jelas lagi nasibnya. Iya, Una juga tutup, gitu ya. Una sudah selesai. Dulu Una itu basisnya adalah bagaimana poin terkumpul ketika Anda nonton iklan. Iya kan? Ini problem besar di Indonesia itu. Operator OTT itu harus mengedukasi publik bayar. Tapi begini, kalau mau bayar, gua kasih konten yang bagus. Jangan lu bikin OTT, ya, isinya itu library Anda. Sisaan. Apa kalau anak sekarang bilang basian. Lu siapa yang mau nonton? Gua nggak mau nonton sinetron misalnya apa ya? Sinetron yang dulu berseri itu. Tersanjung 1, 2, 3 sampai 2003 itu misalnya.
Acara favorit yang saya itu Pak. Itu dia. Lu sajikan itu di OTT lu, nggak mau gua. Iya kan? Harus ada sesuatu yang baru, kenapa gua harus nonton OTT. Jadi kalau bikin OTT-nya sembarangan, yang nggak punya original konsep, original movie, original konten, dan lain-lain, udah tinggalin aja. Itu mah megap-megap aja udah. Ya. Apalagi iya Pak. Ya cuma mirror dari model bisnis dia aja gitu. Oke, thank you Pak. Ini dari Mas Rivaldi lagi. Pak, boleh jelasin kembali nggak soal pembajakan konten di platform yang closed source kayak Netflix? Soalnya saya tadi agak kurang nangkep di bagian itu, terutama soal regulasi pencegahan pembajakannya. Kalau saya nggak ngelihat misalnya Netflix itu, saya tadi bilang bahwa kalau kemungkinan dia dialih mediumkan, ya agak susah karena tidak ada, mungkin saya kira mereka punya kodek dan proteksi konten yang nggak mudah juga. Saya coba, ini contoh ya, Rivaldi, kamu langganan Disney Plus. Anda tahu Disney Plus itu berlangganan 200.000 perak 1 tahun, tapi cuma bisa nonton di sini di handphone. Anda mau mirror ke TV, nggak bisa, dia kunci mirrornya, gitu. Anda mau nonton itu Anda pindahkan ke proyektor LED, nggak bisa. Saya udah coba. Jadi dia kunci mirrornya. Jadi teknologinya memungkinkan dia mengunci. Karena kalau itu terjadi, ke pembajakan bisa saja terjadi. Netflix juga begitu. Netflix ya tergantung medium ya. Kalau kita berlangganan untuk beberapa kalau kita mau nonton di layar lebar kayak TV juga dia bisa gitu. Nah, itu Apple TV juga memungkinkan dari sesama Apple, tapi kalau Anda langganan punya iPhone, Anda bisa mirror. Tapi kalau nggak punya iPhone, Anda nggak bisa mirror. Jadi mereka sudah atasi pembajakan itu. Yang saya sebutkan tadi yang mungkin paling susah adalah yang kemudian yang terjadi adalah pembajakan ide dan konsep. Tapi tidak ada sesuatu yang baru di dunia. There's no something new di industri kreatif. Anda akan ditiru. Ya, Anda pasti kenal dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu saja yang berlaku pada industri kreatif pada saat ini. Ya, tapi nggak usah nyerah karena kreativitas itu original, karena Anda lahir original. Saya dengan Haikal juga beda. Jadi saya orang yang nggak pernah takut sama karya-karya saya di copy konsep dan idenya, karena siapa yang garap itu akan pasti beda. Bukan benar-benar filmnya disiarkan ilegal ya Pak, kecuali kalau pembajakan seperti itu baru ada sanksinya kan? Iya. Gitu. Oke. Kalau dulu jalurnya compact disc DVD itu sangat rawan ya, dibuka, diapakan. Tapi iya, tinggal di copy ke yang di sini aja kan, disk kosong. Ya, Anda juga bisa lah kalau mau jual, tapi siapa juga mau beli, tinggal di Netflix-nya dipasangin kamera supaya nonton. Tapi itu kan take time dan boring sekali lah. Orang juga punya banyak hal lah gitu. Ya, Anda mau naikkan kemana juga diblok sama yang lain. Teknologi blocking dan lain-lain juga ada yang bisa mencegah pembajakan. Ya, dulu tuh yang paling terkenal kan yang Indo XX1 kan Pak, website. Ya, sekarang udah karena bioskop ya, karena dia ngambilnya dari bioskop ya. Iya, itu semua film ada di situ semua. Oke, dari Mbak Dinda katanya ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan langsung. Halo, Mbak Dinda bisa di-unmute, Mbak? Halo? Ya, thank you Haikal. Thank you, Mbak. Dipersilahkan. Sip, thank you Haikal dan Bang Apni. Tadi sebelum mulai tadi sempat ngobrol sih sama Bang Apni, cuman memang saya mendengar tadi Bang Apni sempat bilang yang penting tuh regulasinya dipercepat gitu loh, karena kasihan yang udah ngurus dan udah ngeluarin biaya sedemikian banyak. Saya nggak ngikutin soal undang-undang penyiaran itu atau undang-undang yang terkait Bang Apni, tapi sepemahaman Bang Apni, satu pertanyaan saya, dia tuh lagi masuk prolegnas nggak sih? Kedua, pemangku kepentingan siapa aja tuh yang perlu didekati kalau kita ingin mendorong hal ini gitu, karena kan biar gimana hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi, ranah privatnya juga cukup tinggi, kepentingannya juga lumayan. Saya juga nggak tahu peta di Komisi 1 seperti apa ya terkait tentang proses pembahasan undang-undang terkait. Demikian, terima kasih. Ya, Mbak
Dinda, kalau undang-undang penyiaran prolegnas. Sudah prolegnas dan karena ditunda aja ya pembahasannya karena pemilu kemarin, karena ada yang butuh dukungan televisi kayaknya. Jadi pembahasan undang penyiaran ditunda. Tapi sekarang harusnya sudah dilakukan. Saya tuh nggak juga berpikir ya, tapi apakah industri televisi itu menjadi bagian yang penting juga buat dari pemerintahan ke pemerintahan, karena misalnya nggak tuntas di masa SBY, nggak tuntas juga di masa Jokowi di periode 1, apakah di periode kedua ini juga akan dituntaskan, gitu kan? Kayaknya kita lama sekali hanya untuk menunggu karena silang sengkarut kepentingan itu luar biasa. Nggak mudah juga semua industri televisi existing itu diajak bermigrasi digital. Ada kelompok-kelompok bisnis tertentu yang ogah gitu ya. Ada juga yang mau dan ada juga yang ekspansif gitu ya. Timbang mikir itu, kalau saya sih ya udahlah, lebih baik saya ngajak lah 5G sebentar lagi ada. Apakah spektrum, apakah juga saya tertarik. Jangan-jangan ada industri televisi yang memang running melalui 5G nanti, gitu ya. Jadi kan kita juga nggak tahu perkembangannya. Tapi saya memang karena gini, penyiaran ini sudah, undang-undang penyiaran sekarang memang sudah tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi yang tersedia. Kesian yang lain yang akan membuat ada aspek yang begini, ada aspek gimana sih cara ini kan lebih kepada saya bagaimana mereka bisa diproteksi, penonton bisa diproteksi secara sebagai konsumen media, bisa diproteksi dari konten-konten pornografi misalnya kan, itu kan kekhawatirannya. Nah, tapi kalau misalnya OTT dan lain-lain itu nggak pernah masuk dalam aturan-aturan yang tersedia pada saat ini, terutama pada pengawasan kontennya, lembaga mana yang berhak mengawasi? Karena nggak ada yang berhak mengawasi kecuali dia tunduk pada undang-undang yang tersedia. Ya kalau dia misalnya kontennya itu dilaporkan, ya bisa saja dia tunduk pada undang-undang KUHP dan lain-lain. Tapi itu pasalnya menjadi karet sekali, perbuatan tidak menyenangkan, pasal yang sangat karet gitu, apalagi ya mengganggu ketertiban umum, ya paling seperti itu. Padahal ada aspek yang lebih besar lagi yang harus kita atur. Sehingga memang, ayolah, saya kira dari pemerintahan ke pemerintahan mestinya memang harus ada legacy di mana pemerintah segera bisa mendorong undang-undang penyiaran ini bisa direvisi ya. Kalau mau sekalian bicara, ya udah nggak usah ngomong undang-undang penyiaran. Ayolah kita ajukan satu undang-undang komunikasi dan multimedia di mana penyiaran digital, kemudian penyiaran melalui media baru, itu sudah diatur semua dalam satu undang-undang yang sama. Kalau dia mau diturunkan lagi menjadi undang-undang tambahan, jadi itu sih boleh-boleh aja. Misalnya undang-undang RTRI, undang-undang digital terestrial televisi dan lain-lain, ya itu memungkinkan saja. Tetapi kita sekali lagi berharap bahwa fokus pada undang-undang penyiaran ini bisa mendengarkan pendapat publik tentang pentingnya lembaga penyiaran digital non frekuensi, ya itu juga ikut diatur pada undang-undang yang sama. Jangan sampai kekosongan hukum ini membuat dia betul-betul lawless dan nanti semau operatornya gitu untuk melakukan itu. Saya khawatir kontrol masyarakat yang nggak ada nanti kalau tidak punya regulasi yang jelas. Thank you Bang Apni. Oke, thank you Pak Apni. Tadi dari Mbak Inka kata ada yang mau disampaikan komentar atau opininya. Sudah saya unmute. Silakan. Halo. Silakan Mbak Inka. Ya, tadi sih Mbak Dinda sempat minta aku sharing pengalaman karena kan kebenaran kemarin beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya switch karir gitu ya di tahun ini, awal tahun ini, kemarin kan memang ngurusin TV digital ya, Bang. Kita suka sharing ya Bang ya, terutama juga urusan asosiasi. Nah itu memang melelahkan sekali prosesnya. Grup kita tuh sudah dapat sebetulnya rencana tuh di 27 kota.
kita sudah dapat IPP tetap di 7 kota, IPP sementara, izin penyiaran sementara di 7 kota, kita sudah dapat rekomendasi kelayakan di 6 kota. Dari 2015. Dan itu setiap kita sudah bayar izinnya tuh Bang, untuk yang dapat IPP izin penyiaran 7 kota itu sudah bayar izin kan, izin IPP kan, sekitar 61 kota seingat saya. Dan itu tertunda-tunda, kita nggak bisa melakukan evaluasi uji coba siaran. Waktu itu ada angin segar di 2017 ya Bang ya, 18 ya, dengan TVRI. Akhirnya diputuskan multiplexingnya adalah TVRI, kita melakukan uji coba siaran, kita sudah melakukan pembelian infrastruktur, encoder dan lain sebagainya untuk siaran di 7 kota. Tapi kemudian waktu itu kan wacananya adalah sesudah uji coba teknis akan bisa uji coba siaran, begitu ya Bang ya? Iya. Untuk UCS. Ternyata 1 tahun kita ikut uji coba teknis dengan multiplexing TVRI, itu belum ada kepastian juga. Akhirnya memang ownerku memutuskan kita nggak ikut lagi uji coba teknis, karena buat apa? Kita nggak bisa beriklan juga. Untungnya kami dari sisi konten dipasok sama TV lokal kita yang sudah siaran di beberapa kota. Saya nggak kebayang tuh TV-TV lain, kayak misalnya ada yang di Bandung itu kan ya, Abang tahu ya? Kemudian ada yang dari N awalannya, itu mereka sudah investasi alat, merekrut orang dan tim konten bikin sendiri, dan sampai sekarang belum bisa siaran full. Jadi itu melelahkan sekali. Akhirnya saya memutuskan di awal tahun, dan udah diprediksi juga sih, kayaknya TV ini udah masuk senjakala, makanya awal tahun ini sudahlah memutuskan karir dan selamat tinggal untuk dunia TV. Ya, betul. Ya, apa yang dirasakan Inka? Ya, kebetulan di sini Haikal, kalau nggak salah ada Mas Eris juga nih. Mas Eris ini ketua asosiasi ATSDI ya, atau Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Mungkin nanti kita boleh tanya pendapat dan bisa menjelaskan update terbaru mengenai regulasi yang terbaru, karena Mas Eris pasti mantau. Tapi betul kata Inka, memang kesian saya ngelihat misalnya Mas Eris juga sering juga curhat sama saya untuk mendorong, waduh ini nggak kelar-kelar ini regulasinya, undang-undangnya juga nggak kelar-kelar, undang-undang RTRI nggak kelar-kelar, revisi undang-undang penyiaran juga nggak kelar-kelar. Nah memang kita harus mendorong, ini kan di Komisi 1 nih, domainnya ya. Jadi mesti memang kita dorong. Yang dorong siapa sih? Yang dorong itu adalah civil society. Yang dorong itu publik gitu ya. Karena apapun kalau kita bicara di TT dan FTA itu yang pemilik frekuensi itu adalah publik karena dia public domain. Para pemilik industri, para pebisnis itu minjem frekuensi milik kita. Artinya, ayolah kita care terhadap siaran-siaran yang masih berbasis frekuensi. Tapi sebaliknya memang para operator yang meminjam frekuensi ini juga berpikir tentang nilai kepublikan. Jangan aja menjadi, kalau soal publik itu jangan seolah-olah semua menjadi kepentingannya TVRI, tapi ada juga siaran-siaran yang berdampak publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi proses model Inka tadi betul, karena saya kalau jadi investor saya tadi bilang loncat aja, apalagi perangkat sudah ada dan lain-lain, ya sudahlah. Toh juga sekarang lebih banyak juga orang memilih. Kalau misalnya skala bisnisnya nggak terlalu besar, kan kita bisa banyak tempat bersiaran, kerjasama yang lebih memungkinkan kepada operator OTT asal konsep-konsepnya memang original dan lain-lain. Gitu ya. Jadi saya ini banget lah apa yang disampaikan Inka itu, karena 5 tahun yang lalu saya kira saya dengan Inka, dengan kawan-kawan ATSD sudah sering banget berdiskusi waktu saya di Malaysia. Bahkan waktu saya di Malaysia itu, ketika Malaysia sudah bermigrasi ke siaran digital, saya mengundang pengurus ATSDI untuk ke Malaysia untuk melihat langsung peluncuran atau analog switch off di sana gitu. Tapi persoalan ini adalah persoalan begitu banyak kepentingan bisnis, begitu banyak kepentingan politik yang masih menunda siaran-siaran. Kalau ini ceritanya satu malam sendiri, Haikal, karena misalnya kenapa tiba-tiba usulan Komisi 1 bisa berubah di balik gitu ya.
itu akan aneh-aneh lah ceritanya gitu. Ya. Misalnya mengubah bikin produk undang-undang seperti ini, ya memang tadi benar kata Pak Apni bilang, ya pasti kepentingan bisnisnya pasti kuat banget kan, terutama para pemain-pemain lama yang mereka mereka nggak mau dalam tanda kutip tersaingi mungkin kali Pak ya. Nggak mau mereka. Kalau misalnya ini pertanyaan dari saya yang cukup awam Pak, kalau misalnya alasan mereka cukup kuat mereka nggak mau itu karena apa? Karena kan mereka sebenarnya kalau misalnya udah ada produk undang mereka kalau mau masuk kan bisa juga kan Pak. Maksudnya jadi mungkin koreksi kalau saya salah, mungkin kalau dari saya kayaknya nggak ada alasan yang terlalu kuat kenapa mereka menolak, karena kalau misalnya undang-undang ini udah lolos, semua siaran diregulasi di satu produk undang seperti tadi Pak Apni bilang, kan mereka juga bisa masuk, nggak ada yang melarang para pemain lama ini untuk masuk ke digital. Iya, enggak, ya begini maksudnya. Kalau dipaksa dan itu di titik ini diundangkan dan dipaksa, mereka juga pasti beralih. Ya, kalau saya pemerintah sama DPR, ayolah satu sikap aja terhadap ini. Kita selesaikan bareng. Ini sudah dari pemerintahan ke pemerintahan, Haikal. Nggak kelar-kelar. Jadi kalau sepakat semua, malu juga kita. Persoalannya itu, kalau kita nggak menyelesaikan analog switch off itu, banyak persoalan. Terutama di daerah perbatasan. Kesian gitu. Karena misalnya Singapura itu tidak bisa membentang LTA mereka di perbatasan Batam, Singapura. Juga operatornya Papua Nugini di perbatasan, juga di Antikong. Ini kan menyangkut banyak hal, menyangkut bukan saja soal televisi, tetapi juga seluler, soal digital dividend, pembagian penataan frekuensi juga untuk kebencanaan, ya, yang akan digunakan ya untuk mitigasi bencana, untuk siaran darurat, emergensi dan lain-lain. Nah, jadi bukan sekadar ini kepentingan bisnis kawan-kawan yang akan masuk digital, tapi ada kepentingan publik yang lain, yaitu soal digital dividend yang penting gitu. Nah, oke, thank you Pak Apni. Nah, ini sampai jadi. Nah, digital dividend itu arahnya kemana? Kita mendorong UMKM punya e-commerce yang cepat, kita mendorong e-commerce ekonomi berbasis digital yang kuat. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, kapan kita bisa menata digital dividendnya? Jadi penataan terhadap secara keseluruhan dari undang-undang penyiaran itu menyangkut juga pada aspek-aspek ekonomi digital yang juga harus didorong. Kecepat high speed internet broadband yang memungkinkan ekonomi digital maju cepat juga membuat berkembangnya banyak hal yang menyangkut e-commerce. Nah, kalau pemerintah mau mendorong ekonomi digital yang kuat, selesaikan undang-undang penyiarannya. Kenapa harus dipenjara oleh satu kelompok, dua kelompok bisnis gitu? Iya kan? Benar. Iya Pak, ya tadi dari penjelasan Pak Apni ya saya kan memang kurang mengikuti isu ini Pak, jadi saya dapat banyak fee baru. Ternyata seperti ini ya, karena kalau misalnya banyak muncul di media kan terutama tentang isu media digital kan cuman tuntutannya dari stasiun TV swasta itu doang kan Pak, itu terus yang diulang-ulang jadi masyarakat juga ngelihat juga isu ini nggak terlalu penting, kayak ya udahlah ini masalah RCTI doang, nggak ada kaitannya dengan kepentingan umum gitu kan Pak. Karena memang berita di media, terutama media-media online yang di-push itu memang isu-isu seperti itu. Kalau misalnya hubungannya antara dengan ekonomi digital, hubungannya antara dengan fungsi-fungsi yang tadi cukup krusial tadi seperti Pak Apni sampaikan tentang mitigasi bencana dan lain-lain yang memang betul. Oh iya, sampai itu orang nggak tahu, nggak pernah terungkap. Nggak pernah dibuka memang. Iya.
Loh, sekarang semua kata frekuensi televisi semua sudah dikuasain kalau dia tetap di analog. Iya kan? Kita mesti punya satu frekuensi yang darurat. Dengan siaran digital itu, Anda tahu apa yang terjadi. Ya, jika terjadi bencana, sistem siaran digital itu memungkinkan men-mute semua siaran televisi secara serentak yang terkoneksi dengan sistem peringatan dini bencana. Pemerintah nggak perlu repot-repot. Saya belajar ini di Jepang, ya. Jadi dengan siaran itu, ya begitu ada gempa bumi, ya, semua televisi itu akan muncul di mana berapa amplitudonya, di mana apa yang harus dilakukan, dia langsung mati sendiri. Mau lagi sidang, mau lagi acara apa, dia akan muncul pop up. Tapi bagaimana kita mau melakukannya kalau kita tidak beralih ke digital segera? Itu dari sisi negara ini, negara bencana, ya. Iya, gunung apinya di mana-mana. Sepertiga gunung api di dunia ada di Indonesia, meletusnya kapan aja. Belum lagi lempengan bumi, tsunami, dan lain-lain. Ayolah, urus. Jadi ada banyak aspek yang lain yang harus dilihat dari sisi bukan sekedar ini bisnis televisi saja, tapi ada fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi mitigasi bencana, fungsi kedaruratan, yang juga harus dimunculkan di set-top box itu yang terkoneksi dengan sistem siaran digital, dengan sistem peringatan dini pemerintah. Gitu loh. Nah, orang hanya menganggap halnya sepele, hanya soal bisnis itu saja. Enggak. Tapi kan juga pemerintah juga berkepentingan ada aspek lain, karena kalau ada penataan digital dividen itu berhasil, kita kan juga ingin menumbuh kembangkan ekonomi digital melalui e-commerce dan lain-lain. Gitu loh. Agar saya berjualan kopi saya, jelajah kopi dengan mudah, dengan punya sendiri gitu. Ya kan? Ya, nggak melalui Tokped, tapi saya mudah banget bikin orang bisa pesan ke saya langsung gitu. Nah, ayolah sama-sama menata ini kembali gitu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan juga macam Haikal baru sadar bahwa penataan frekuensi itu lebih dari sekedar mengatur bisnis televisi. Enggak, Haikal. Itu di situ ada kepentingan kita, terutama di mitigasi bencana. Ya sih, benar-benar. Kalau misalnya tadi yang katanya Pak Apni, kalau misalnya bisnis TV itu kan sekarang bakar uang ya Pak, udah nggak ada apa namanya ya benefitnya dibandingkan invest tempat lain dibandingkan invest di tempat lain gitu aja kan. Nah kalau misalnya di industri digital ini kan memang berkembang pesat banget Pak, dan itu ya mungkin di masa depan cukup mustahil di stop lah, pasti akan berkembang sangat pesat, dan kita juga banyak banget misalnya industri-industri perusahaan-perusahaan digital kita yang udah sampai unicorn, bahkan dekakorn kayak Gojek misalnya kan, atau yang unicorn kayak Tokopedia dan lain-lain. Nah, kalau misalnya isu ini dilihat dari sisi persaingan usaha yang lama nggak mau berpindah, tapi mau nggak mau kata Pak Apni tadi harus berpindah karena manfaatnya sangat besar bagi Indonesia gitu kan. Itu permainan kekuatan bisnisnya gimana Pak? Karena kalau misalnya yang punya bisnis yang udah tua, penyiaran yang dalam tanda kutip lama ini, dia makin lama makin menurun kan pasti kan mereka powernya juga akan makin menurun kan dibandingkan dengan yang terjadi Haikal. Itu enggak, maksud saya itu pasti kan yang dari industri digital seperti Tokopedia dan Gojek dan lain-lain, mereka akan lebih punya power untuk nge-push undang-undang ini. Banget. Dan itu sudah terjadi, bahwa ini sunset bisnis sudah terjadi. Ya. Bahwa iklan sekarang, karena kalau kita lihat industri televisi ya, cost-nya sudah terlalu tinggi. Saya sudah sebutkan cost-nya tadi, komponennya apa aja, udah tinggi banget. Lalu di COVID ini, berapa jumlah pengiklan yang mau spending uang? Ya, semua investasi dan semua nahan uang. Karena resesi ekonomi ini orang nahan uang, nggak belanja gitu. Nah, kalau saya sekarang jadi pemerintah, ya udah saya golkan regulasi. Mau nggak mau mereka nyerah juga akhirnya gitu kan. Ya ini momentum lah kita nata semuanya. Mungkin ya
mulai berkaca, orang juga. Tadi kan kita dari awal kita cerita bahwa yang besar, yang nggak efisien akan terlindas. Yang bisnisnya tidak efisien akan terlindas. Kuncinya di efisiensi. Ya, jadi bisnisnya terlalu besar, orangnya terlalu banyak, teknologinya tidak mau berpindah gitu. Iya, loh, Haikal teknologi itu ada batas waktunya, ya. Dia ada apa? Kalau dia sudah discontinue teknologinya, lu mau apa? Iya kan, gitu. Apalagi nanti juga kepentingan negara tetangga yang memaksa kita harus pindah segera, karena itu migrasi itu menjadi suatu keniscayaan gitu. Dalam tanda kutip mau nggak mau ada aturan juga pasti akan terlindas, akan jalan. Loh, sekarang aja udah mulai bingung terlindas oleh OTT loh. Iya benar. Iya nggak sih? Emang kamu nonton sepak bola di mana? Orang mau bayar Haikal 10.000, iya kan? Tapi kalau mengejar volume 10.000 kali 2 juta orang nonton, apa enggak 2 juta berapa triliun itu bisnisnya? Itu. Content is a king. Jadi dia yang raja. Platform distribusi platform itu ya dia medium saja. Gitu. Masyarakat enggak kok. Kalau sekarang kita Netflix coba. Ya orang-orang perkotaan atau dia punya akses. Nah, jadi kalau soal frekuensi itu kan kita lebih kepada kepentingan akses publik terhadap informasi. Ya kan, itulah yang harus ditata segera. Kalau punya pilihan-pilihan menonton, apa yang disebut dengan media diet tadi, kan dia lebih mudah masyarakat. Seiring dengan perkembangan pendapatan, munculnya tumbuhnya kelompok menengah baru, nah itu menyebabkan juga mereka makin punya pilihan untuk menonton apa yang mereka inginkan. On demand culture itu memunculkan antitesis daripada prime time, ya, bisa prime time dimanapun, ya, dia bisa nonton kapanpun gitu. Gue yang menentukan kapan apa yang harus gue nonton. Dan on demand culture itu tumbuh seiring dengan munculnya kelompok menengah baru, karena mereka lah yang akan. Loh, Anda mau menyerah dengan munculnya kelompok menengah baru? Anda mau bertahan atau Anda mau melawan dengan munculnya kelompok menengah baru ini? Nggak bakal, gitu. Jadi pemerintah juga nggak usah lihat lu atur atau nggak atur, bisnisnya jalan kok, iya kan? Persaingan bisnisnya jalan, logika bisnisnya berjalan sendiri gitu loh. Nah, kenapa kita harus mendorong juga ada aturan supaya semuanya ini teratur perkembangannya, ya, teratur, nggak free fight banget gitu. Oke. Nah, kalau saya terkait yang tadi dari Pak Afni tentang konten, kalau misalnya yang pengetahuan Pak Afni, kalau misalnya untuk yang siaran-siaran TV yang konvensional, Pak, yang broadcast yang biasa, itu terutama tayangan-tayangan seperti sinetron dan lain-lain, itu kalau dari datanya kira-kira mostly itu yang penontonnya dari wilayah mana aja sih? Mungkin mostly kayak apakah di perdesaan atau mungkin kalau kita Haikal, penonton kita itu SES-nya, sosial ekonomi statusnya itu kebanyakan sudah di middle menengah ke bawah. Pasti enggak middle up kok. Ya. Dia ke middle low end lah ya, sampai ke bawah. Jadi menurut saya kalau dari sisi jumlah penonton itu pasti ke sana. Karena itu gosip, dangdutan, dan lain-lain itu punya performa rating yang baik. Itu saya sudah bisa mencermin dari selera penonton. Ya, jual mimpi, nonton Raffi, nonton para selebriti, ngeliatin rumahnya gitu. Kan itu aja yang kita lihat di hari-hari di layar kaca kita gitu. Nah, itu kan selera mereka. Nah, persoalannya televisi memanjakan selera itu gitu. Jadi kalau dari sisi penonton, Anda tanya saya aja sudah 7 bulan nggak, sejak berhenti dari direktur TVRI saya sudah nggak nonton TV. Sama Pak, sama berarti kita.
Apalagi sejak lockdown ini, saya udah nggak pernah nonton. Sudah 7 bulan saya nggak nonton TV Indonesia. Saya coba nonton yang lain gitu kan. Iya Pak, bener juga tadi kalau misalnya apa namanya dilemanya tadi kayak tadi Pak Apni bilang kan, ini biayanya untuk broadcast biasa itu sangat besar, terus bakar uang, dan memang yang nonton mostly kata kami yang kondisi sosioekonominya menengah ke bawah, yang memang seleranya tayangan-tayangan itu ya mungkin mereka juga ada dilema juga kan dari TV konvensional. Kita mau konten yang bagus-bagus sudah diambil sama Netflix sama yang lain. Kalau misalnya kita mau bikin konten yang mungkin mereka penonton yang nggak terlalu suka, mereka nggak memanjakan dalam tanda kutip, nggak ada yang nonton, nanti nggak dapat pemasukan juga, nggak dapat iklan, itu kayaknya saya juga bingung juga. Nah itu kan logika bisnis yang terjadi akan terjadi dengan sendirinya, nggak usah diajarin, akan terjadi dengan sendirinya. Iya, itu muter di situ aja kan Pak. Muter di situ aja. Oke. Benar. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau berkomentar lagi, dipersilahkan. Kita kali ini akan yang untuk sekarang, sebagaimana tadi kita udah diskusikan, kita membahas mengenai regulasi tentang industri penyiaran digital di Indonesia dan juga tantangan-tantangan media penyiaran digital di Indonesia. Persilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa juga lewat chat, nanti akan saya langsung tanyakan ke Pak Apni. Haikal, saya mau nanya lagi deh ke Bang Apni. Boleh, Mbak Dina, dipersilakan Mbak. Thank you, Haikal. Bang Apni, tadi kan intinya Bang Apni bilang it's a matter of time lah. Ini tekanannya tuh udah banyak banget secara teknologi, tuntutan adaptabilitas, dan segala macam. Tadi karena saya tidak terlalu mengikuti yang di awal, Bang Apni, sebenarnya kalau TV-TV besar ini yang masih analog ini ingin berubah gitu, berubah platform, dia itu kan butuh waktu lama banget ya, padahal kan mereka sendiri juga anggap aja giant players meskipun udah senja kala kayak tadi dibilang Mbak Inka gitu. Sehingga ketakutannya apa sih sebenarnya? Atau mereka yang memelihara dalam tanda kutip kebodohan dan asal iklan masuk dengan menjual mimpi segala macam, padahal itu pasarnya. Maksud saya ini yang menarik ya untuk pihak yang mendorong juga bahwa pasar itu kan memberikan signal Bang Apni gitu, dan kita masih lihat ya penontonnya masih ada, apalagi di Indonesia itu masih ada. Mungkin mereka juga merasa, ya gue masih bisa survive sih, kayak Bang Apni bilang kan TV juga nggak hilang. Itu gimana sih Bang sebenarnya? Masih nyambung sama pertanyaan Haikal tadi juga sih, kayak apa sih gitu. Lo kan juga memangnya lo nggak bisa masuk, apa lo kerjain aja daripada ditunda terus gitu. Iya, ngeraba-raba juga sih sebenarnya Mbak. Tapi sebenarnya kalau televisi yang existing sebenarnya lebih kepada investasi, nggak murah juga. Apalagi karena gini, saya kan tadi saya sudah jelaskan di awal, kita ini sudah salah set up dari awal mengenai teknologi yang dipilih dalam penyiaran, karena kita memilih jaringan darat. Begitu Anda punya jaringan darat, Anda bicara tentang 80 pemancar yang Anda miliki gitu, ya, dan Anda harus ganti semua. Anda butuh duit, dan duit itu bukan hal yang mudah pada saat ini gitu ya. Di saat dimana broadcast cost-nya tinggi, Anda punya beban overhead cost dan lain-lain. Itu satu hal. Kondisi internal di dalam itu beragam gitu. Nah, semakin jauh ketika memang misalnya beberapa kelompok misalnya sudah kesulitan untuk operasional dan lain-lain. Jadi ini tuh bukan juga perkara mudah. Tetapi beberapa kawan-kawan yang mulai masuk di industri juga menunggu kepastian pemerintah. Karena sebenarnya begini, mestinya dengan teknologi digital itu broadcast cost itu semakin murah dan mudah. Sehingga mestinya kawan-kawan yang baru masuk itu, dulu saya selalu bertanyakan, kalau sudah dapat frekuensi lantas mau jadi apa? Kalau sudah dapat frekuensi, kalau sudah dapat izin, apakah Anda masih berpikir membuat sebuah perusahaan atau industri kontennya yang besar?
tanpa memikirkan faktor efisiensi. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebenarnya dari sekedar memiliki izin. Nah, kalau cara berbisnisnya dari awal tidak disetting untuk misalnya efisien, saya kira ketika masuk beneran, pemerintah buka keran izinnya, dan semua sudah bermigrasi, ya satu persatu itu akan rontok. Ini persis seperti euforia ketika pemerintah mencabut siup media cetak. Di tahun 1998-99, Anda lihat ada berapa banyak media yang muncul. Sudah tidak ada izin, dan mereka hanya dibunuh oleh satu kata, market. Dan ketika si raja ini yang bernama market ini, pembaca kita semua menentukan kelayakan bisnis Anda, kita lihat sekarang di mana yang bisa bertahan. Media cetak yang bertahan, you name it. Kompas, Republika, media, semua pemain lama sebelum reformasi. Tapi mereka juga dilanda disrupsi digital yang hebat. Berapa banyak dari kelompok Gramedia, majalahnya sudah beralih ke digital semua, ratusan majalah. Iya kan? Nah, ini juga membutuhkan strategi yang tidak mudah sebagai sebuah korporasi atau grup holding media untuk memikirkan semuanya. Iya kan? Industri cetak bukan lagi sunset, sudah di ujung senjakala. Ya, yang bertahan hanya beberapa saja. Dan itu pun mereka harus melakukan pemangkasan kos yang luar biasa, mengurangi jumlah halaman dan lain-lain gitu. Membuat media korannya alih medium, atau membuat platform-platform yang memungkinkan orang punya akses mudah untuk membaca, menjual secara bundling. Waduh, itu mikir di dalamnya itu macam-macam tuh, Dinda. Jadi itu nggak mudah sekali. Itu kita bicara industri cetak. Jadi suatu kali nanti ketika misalnya industri OTT tadi, Netflix dan lain-lain yang akan muncul, kemudian orang lebih nyaman untuk nonton OTT. Satu kata yang menentukan mereka untuk tunduk pada perkembangan teknologi dan tren pasar dunia adalah market akhirnya. Kita semua pembaca mereka. Gitu. Siapa yang mau melawan market? Kalau marketnya bilang gua nggak mau, selesai, Dinda. Jadi mestilah dengan kesadaran itu. Nah, pemerintah mestinya menangkap gitu loh. Ada aturan atau tidak aturan, kondisi market pada industri distribusi konten juga udah saling bunuh-bunuh sekarang. OTT saja sudah pada mati beberapa kalau nggak siap dan dibundling. Orang Indonesia tidak punya mentality berbayar, mereka suka gratisan. Tapi sejauh mana bisa digratiskan, sejauh mana bisa dibundling, gitu ya. Nah, kalau mau masuk sekarang harus edukasi publik. Netflix, Mola yang punya kekuatan modal kuat, itu mengedukasi publik. Kalau lu mau nonton program bagus, lu bayar. Nggak mau bayar juga nggak apa. Tapi mereka ditopang oleh sebuah kekuatan bisnis yang besar, gitu. Tapi kalau misalnya nanggung-nanggung saja, ya sudahlah, kita sama-sama bakar duit. Gitu, Din. Siap, Bang. Thank you. Iya. Thank you, Mbak Dinda dan Pak Agni. Iya, tadi mungkin nambahin sedikit tentang media cetak, mungkin karena kalau saya sebagai konsumen media, saya ngelihatnya kenapa yang lama-lama bisa bertahan, itu karena masalah trust juga kan, Pak. Kalau misalnya media cetak kan. Kalau orang udah dapat trust sama Tempo, sama Kompas, ya yang mereka bisa bertahan kan, masih dapat trust dari masyarakat. Sementara yang lain kan mungkin jurnalisnya bagus, editorialnya bagus, jurnalisnya juga pada berintegritas, cuman masyarakat nggak kenal juga nih. Ya. Koran pagi siapa yang punya ini? Iya. Itu juga. Iya. Benar-benar. Dan tadi nyambung juga tadi kalau misalnya ke Pak Agni terkait dengan tadi OTT banyak yang mati ya. Saya pernah baca salah satu artikel beberapa minggu yang lalu bahas tentang industri teknologi, tech company. Kalau misalnya banyak banget tech company yang mati di bidang apapun, baik itu di bidang entertainment, di bidang streaming atau bidang online shop,
banyak yang mati ya karena memang ujung-ujungnya pasti tech company itu di satu pasar pasti hanya akan ada satu pemain, karena masyarakat kan pasti nggak ingin terlalu banyak repot-repot dengan terlalu banyak platform kan Pak. Kayak misalnya Google search engine ya satu misalnya, kenapa misalnya search engine yang bertahan cuma Google ya karena kalau misal kebanyakan juga masyarakat juga jadi bingung juga, ya udah mendingan satu aja yang jelas. Begitu juga dengan Facebook atau Netflix. Siapa yang memberikan kemudahan, ya kan? Ya. Kemudahan dan penyiapan. Itu Mas Eris tanya, Mas Apni, klaster penyiaran di Omnibus Law tuh udah masuk ASO paling lambat 2 tahun. Kira-kira langkah apa yang tepat? Ya, kalau langkah yang tepat, Mas Eris, ya ayolah bareng-bareng kita kawal analog switch off-nya. Jangan lengah lagi gitu. Ya, di prolegnasnya, hearing, kemudian diskusi-diskusi publik yang mendorong betapa pentingnya analog switch off itu jalan gitu ya. Di asosiasi juga terus jalan. Kira-kira Mas Eris sudah jalan. Karena teknologi nggak bakal nunggu Mas Eris. Jadi kalau jangan-jangan nanti kita udah punya teknologi ketika ASO diputuskan, analog switch off diputuskan 2 tahun lagi. Kalau ini sekarang 20, berarti dia akan selesai 2022. 2022 semua penyiaran sudah pakai 5G. Yang kecepatannya sudah melebihi kecepatan yang lainnya. Lalu untuk apa lagi gitu frekuensi jika broadband-nya sudah lebih cepat dari yang lain. Nah ini kan juga mesti kita pikirkan. Jadi maksud saya kalau paling lambat 2 tahun, ayolah sepakat bahwa seluruh ekosistem penyiaran itu bareng-bareng gitu mendesak agar Komisi 1 paling lambat di 2021 sudah bisa mengesahkan undang-undang penyiaran baru. Sekarang TV publik, dorongan para aktivis penyiaran agar TVRI dan RTRI menjadi satu ya untuk efisiensi dan regulasi dari lembaga penyiaran publik dan lain-lain juga akan lebih baik. Nah, jadi banyak sekali nih PR di ekosistem masyarakat tentang penyiaran, turunannya ke bawah dan lain-lain. Ada masalah revisi undang-undang penyiaran, supaya definisi penyiaran diperluas, supaya netpeak diatur, ada soal analog switch off. Nah, semuanya itu adanya di pemerintah dan DPR. Kita di mana? Masyarakat, kita yang mendorong. Civil society ini mendorong, menggalang opini. Ya, opinion leader kita gunakan. Kita juga terus mendorong bagaimana memunculkan naskah akademiska atau apapun bentuknya yang mendorong percepatan dari ASO ini. Kalau enggak, udahlah kita udah 3 kali pemerintahan, 15 tahun kita berkutat pada migrasi ini. Semua sudah selesai, kita belum. Malu kita sama komunitas televisi digital dunia. Oke, thank you Pak Apni. Ini ada tadi Mbak Inka chat singkat. Setuju, Mbak Inka bilang bisnis model harus diubah dan transformation strategic plan juga harus dilakukan supaya perubahannya bold and fast, supaya bisa cepat dan jelas. Sepakat dengan Inka, ya. Anda akan tinggal kalau Anda nggak efisien. Pasti. Iya, pasti. Mumpung digital, desain digitalnya pun harus diubah. Ya, kalau boleh siarannya centralized, hanya menaruh sistem-sistem aja di daerah yang bisa dikelola karena mudah kalau digital itu. Orang saya bisa ngurusin teknologinya kok. Oke, thank you Pak Apni dan teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, Pak Apni ada closing statement atau pernyataan penutupnya. Pak Apni dipersilakan. Kayak debat aja loh. Pakai closing statement. Ya Mas Eris, terima kasih banyak. Ya betul Mas, ayo Mas sama-sama saya, Mas Eris, di ekosistem penyiarannya ini yang memang harus kuat. Sama-sama menjadi kelompok penekan, ya, pressure group untuk supaya ASO ini cepat. Ya, tadi sudah saya jelaskan dan jabarkan betapa pentingnya ASO itu bagi banyak hal.
Ya, banyak yang nggak tahu. Masyarakat harus diberitahu. Kalau kita punya ASO, kita punya sistem kedaruratan yang mapan. Kalau ASO-nya selesai, kita akan punya ekosistem ekonomi digital yang kuat. Nah, itu tuh yang harus terus dikumandangkan supaya ngeh bahwa ASO itu bukan kepentingannya Mas Eris di ATSDI. ASO itu juga bukan kepentingan si A si B. ASO itu kepentingan masyarakat yang akan punya dampak, yang akan merasakan dampak dari penataan frekuensi dan digital dividen. Ya. Oke, thank you banget Pak Apni untuk waktunya, kesediaannya untuk menjadi pembicara di diskusi kita kali ini, dan thank you banget ke teman-teman sudah bersedia hadir. Karena ini udah jam 10, maka diskusinya akan kami panjang tutup. Juga diskusi kita ini. Iya, udah 2 jam ya Pak. Dari mulai nggak terasa ya? Nggak terasa dari mulai presentasi sampai tadi sesi tanya jawab. Saya sampai aus nih. Iya, thank you banget untuk teman-teman untuk pertanyaan dan komentarnya tadi ke Pak Apni. Sebagai penutup akan saya kembalikan ke Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Thank you Haikal dan Mbak Apni, diskusi yang sangat seru, dan kayak Bang Apni bilang ini tuh kayaknya bisa semalam suntuk atau bahkan belum bakalan kelar nih ya Bang Apni, dan thank you juga. Kayaknya masih banyak series yang lain kan. Tenang, nanti Bang Apni juga harus siap nih. Ini juga ada Mas Eris, Mbak Inka gitu. Karena ini bukan hal, kadang-kadang yang kami angkat kan juga beragam Bang, dan kadang-kadang kami juga kerap kali banyak belajar hal-hal baru gitu, terutama dari para praktisi termasuk Bang Apni gitu, dan ya ini membuat kita juga terpapar nih soal proses kebijakan di Indonesia, termasuk soal peraturan perundang-undangan. Saya sangat suka lainnya Bang Apni waktu Bang Apni bilang efisiensi itu sangat penting. Itu jadi strategi bisnis yang awal sebelum melanjutkan whether untuk switching off the analog ke digital. Banyak sekali pertimbangannya. Dan di sisi lain, ya kita nggak bisa mendinai market ya Bang. Market memberikan signal. Nah sekarang ayo, bareng-bareng. Saya nggak tahu kalau politisi idenya kepalanya ada di mana gitu, karena prolegnasnya banyak banget Bang. Iya benar, setuju. Iya, seperti itu. Terima kasih banyak Bang Apni dan juga para peserta untuk partisipasi, sharingnya juga. Kami ikut banyak belajar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di Forum Kebebasan. Salam sehat, dan nanti bisa diikuti ceritanya, dan juga nanti PPT-nya dari Bang Apni juga akan kami sirkulasikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari kita lanjutkan pressure group ini bareng-bareng ya Bang ya, apapun kapasitas kita. Iya dong. Ya? Oke, semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kebebasan. Terima kasih banyak. Thank you ya semua kawan-kawan, teman-teman. Ya, sampai ketemu ya. Thank you Bang Apni. Bye-bye semuanya. Bye.